Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamil fattah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilmi Mustafa, NIM 1710110246 dari kelas PAIF semester 5. Langsung saja, di sini saya mengambil tema yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Adapun strategi pembelajarannya yaitu strategi pembelajaran index card match. Adapun pengertian dari strategi index card match yaitu strategi pembelajaran index card match adalah suatu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya kreativitas. Adapun tujuan dari strategi pembelajaran index card match yaitu untuk melatih siswa agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok. Selanjutnya, kelebihan atau keunggulannya dari strategi tersebut yaitu menumbuhkan rasa gembira pada saat kegiatan belajar mengajar. Penyampaian materi menjadi lebih menarik perhatian siswa dan dapat menciptakan suasana yang aktif dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Langsung saja, di sini materinya Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Kata Qur'anan dengan ditambahi al sehingga menjadi Al-Quran yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran yaitu kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan yang ditulis di mushaf dengan lafal dan maknanya serta membacanya adalah ibadah. Yang kedua, pengertian hadis. Berdasarkan tinjauan bahasa, hadis memiliki beberapa arti, yaitu jadidun yang artinya baru, qoribun yang artinya dekat, dan khobaron yang artinya berita. Hadis juga berarti perkataan, sedangkan menurut istilah, hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan segala hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi pokok Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman bagi umat Islam. Adapun fungsi khusus Al-Quran dan hadis dapat dijabarkan sebagai berikut. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah SWT menempati posisi sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Secara garis besar, fungsi Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang keempat, fungsinya yaitu sebagai mengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat.
Adapun fungsi hadis, yaitu secara umum adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peran, yaitu yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang masih global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Selanjutnya, cara-cara memfusikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dan menyelesaikan masalah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan kehilafan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu walillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.